Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar berbicara tentang hati, yaitu bagaimana kita menjaga hati. Dalam renungan Betani Kebumen hari ini, saya berharap berdoa supaya kita semua sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita untuk menjadi tempat hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada umumnya orang berusaha untuk menjaga apa yang menjadi miliknya. Misalnya, menjaga keluarga, menjaga harta, menjaga nama baik, menjaga usaha, karir, kesehatan, dan lain sebagainya. Untuk menjaga hak miliknya, orang rela berkorban apapun juga. Bila perlu, nyawa pun juga dipertaruhkan. Apalagi kalau yang dipertahankan adalah miliknya yang paling berharga. Maka seseorang bisa mengorbankan apapun juga yang ada padanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sayang sekali ternyata banyak orang tidak menjaga miliknya yang paling berharga. Patut direnungkan, apakah milik kita yang paling berharga? Milik kita yang paling berharga adalah hati. Mengapa hati kita? Karena hati kita adalah milik yang paling berharga. Sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa hati manusia adalah sumber segala perbuatan. Bagaimana keadaan hatinya? Itulah keadaan moral dan kepribadian seseorang. Saudara, banyak orang tidak menjaga hatinya sehingga iblis menguasai hati orang tersebut dan membinasakannya. Tuhan menghendaki agar kita menjaga hati kita supaya iblis tidak bisa menguasainya. Menguasai di sini maksudnya adalah iblis mengisi dengan hal-hal yang merusak hidup kita. Untuk ini jelas sekali firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati dalam ayat ini adalah hati dalam arti rohani. Berbicara mengenai manusia rohania yang tidak kelihatan. Kalau berbicara mengenai hati, maka itulah diri orang itu, wataknya, sifat, dan karakternya. Itulah sebabnya bila seseorang hendak membicarakan keadaan watak atau kepribadian seseorang, maka yang mewakili adalah hatinya. Dengan demikian, hati adalah gambaran dari diri seseorang. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus menjaga hati kita? Jawabnya adalah karena hati memancarkan kehidupan. Artinya bahwa hati manusia akan menentukan keadaan seluruh diri orang itu dan orang-orang di sekitarnya, dan hati manusialah yang menggerakkan seseorang melakukan segala sesuatu dalam hidup sehingga berakibat kepada diri sendiri dan lingkungannya. Oleh karena itu, hati sangat mempengaruhi kehidupan seseorang, maka iblis berusaha untuk memasuki hati dan memenuhinya dengan segala sesuatu yang merusak hidup orang tersebut, yang akhirnya juga berakibat bagi kerusakan orang lain. Misalnya, kalau dalam hati seseorang ada kebencian, maka dari kebencian itu akan merusak hidup orang tersebut dan pasti juga merusak orang lain. Tuhan memberi kebebasan kepada setiap orang untuk dapat mengatur hatinya. Hendak diarahkan kemana hatinya tergantung dari diri kita masing-masing. Oleh sebab itu masing-masing kita harus bertanggung jawab mengelola hati kita dengan bijaksana. Kalau Tuhan berfirman agar kita menjaga hati kita, maka itu berarti menjaga hati adalah sebuah perintah penting yang harus kita lakukan
yang harus kita pertanggungjawabkan untuk memiliki hati yang benar yang harus kita lakukan sendiri. Cara yang terbaik menjaga hati adalah dengan menyerahkan hati kepada Tuhan. Apa yang dimaksud menyerahkan hati kepada Tuhan? Seseorang yang hatinya diserahkan kepada Tuhan, pasti ia bersedia dengan komitmen yang bulat dan utuh untuk pertama mengasihi Tuhan lebih dari siapapun dan apapun. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan lebih dari siapapun dan apapun, orang tersebut pasti akan mengutamakan Tuhan dari segala-galanya, termasuk dalam kondisi yang sulit seperti kita hari-hari ini. Maka Tuhan pasti akan menjadi tempat pencarian orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari siapapun dan apapun. Yang kedua, menjadikan Tuhan itu tujuan. Fokus kehidupan ini menjadi tujuan, menjadi sasaran bagi orang percaya. Keluarga, pekerjaan, bisnis, studi, kesehatan itu berharga. Tapi lebih berharga dan memiliki tujuan yang baik dengan apa yang kita cari itu adalah bagaimana kita memiliki kehidupan yang berkenan, yang layak di hadapan Tuhan. Yang ketiga, orang yang menyerahkan hatinya kepada Tuhan pasti akan membuang karakter buruk di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini yang membuktikan bahwa hati seseorang itu ditempati oleh siapa. Kalau hatinya ditempati oleh Tuhan, oleh Roh Kudus yang memenuhi hidupnya, pasti karakter itu akan menjadi karakter yang baik, yang menyenangkan Tuhan. Saudaraku, pernahkah kita berpikir, dan saya pernah singgung ini tentang anak yang hilang, mengapa sang bapak yang kehilangan si bungsu dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 tidak berusaha pergi mencari anaknya pada waktu anak bungsu ini membawa harta bendanya keluar dari rumahnya, lalu dia pergi untuk bersukacita atau berfoya-foya untuk kehidupan kesenangan dirinya. Tapi kenapa bapaknya ini ketika melihat anak bungsu ini pergi, bapaknya ini tidak berusaha untuk mencarinya? Apakah dia tidak mengasihi anaknya? Apakah ia rela kehilangan anak bungsunya? Biasanya anak bungsu itu adalah anak yang lebih disayang daripada kakaknya. Atau apakah sang bapak tersebut tidak berdaya menemukan anaknya? Tentu Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang apakah bapak ini tidak berdaya untuk menemukan anaknya, bapak ini orang kaya, ya pasti orang yang berdaya menemukan anaknya ini dengan kekayaan, kekuasaan, serta banyak hamba-hamba untuk segera dapat menemukan anak bungsunya. Tetapi ia tidak melakukannya. Pertanyaan besarnya adalah mengapa? Sebab sang bapak ingin menemukan bukan saja tubuh dan kehadiran anaknya, tetapi ia mau menemukan hatinya. Kalau kita berbicara mengenai orang yang terhilang, tekanannya sebenarnya bukan hanya orang tersebut tidak ke gereja atau meninggalkan gereja atau tidak dekat dengan Tuhan dalam liturgi ibadah, tetapi orang yang hatinya telah diserahkan kepada dunia ini. Ke gereja ya, tapi kehidupannya masih kehidupan dunia. Seperti si sulung yang tidak seperasaan dan tidak sepikiran dengan ayahnya adalah juga anak yang terhilang. Dia ada di rumah bapaknya, dia ada dalam kepemilikannya, tetapi dia tidak punya seperasaan kepada bapaknya. Hati si sulung ini kenapa saudara tidak diserahkan kepada bapaknya? Dalam Lukas 15 ayat yang ke-28 sampai 31, si sulung tidak mengerti pikiran dan perasaan ayahnya. Kali ini berarti bahwa orang yang terhilang itu bukan saja mereka yang ada di luar gereja, yang sudah mogok, yang sudah tidak pelayanan, orang-orang yang tidak lagi mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan dan sebagainya, tapi bisa juga ada di gereja, masih ada aktivitas dalam gereja, masih bisa melayani, tetapi hatinya
bukan untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang kita lakukan barangkali hanya memiliki satu tujuan kita, bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi ada motif yang lain. Pertanyaan itu apakah itu kita? Jadi saudara, mari dalam renungan kita hari ini kita sungguh-sungguh memperhatikan hati kita sendiri, jagai hati Anda dengan baik. Karena apapun yang Anda miliki termasuk pelayanan dalam keberhasilannya, itu tidak menjamin bahwa hati itu untuk memuliakan nama Tuhan. Justru dengan hal itu, semakin kita sukses, semakin kita diberkati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati Anda dan saya terus berdoa saudara tetap sehat, apalagi kita hari ini akan menjaga hati kita supaya kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.